Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Al-Syarif. Saya dari kelas 6C. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum pembelajaran bahasa Arab. Untuk yang pertama, apakah CP secara jelas menyatakan apa yang murid mampu lakukan dengan bahasa Arab? Di sini ada tersedia jawabannya, yaitu ya, sebagian, atau tidak. Saya memilih jawaban ya. Capaian pembelajaran bahasa Arab secara jelas menyatakan kemampuan yang mampu dilakukan murid melalui penggunaan bahasa Arab. Dokumen menegaskan bahwa CP tidak disusun untuk menjelaskan materi yang diajarkan guru, melainkan untuk menggambarkan performa bahasa yang dapat dilakukan peserta didik. Rumusan CP menampilkan tindakan berbahasa seperti memahami teks, menyampaikan informasi, dan berinteraksi menggunakan bahasa Arab, sehingga kemampuan murid sebagai pengguna bahasa terlihat secara eksplisit dan terukur. Berikutnya, yang kedua, apakah fokus CP berada pada penggunaan bahasa untuk membangun dan menyampaikan makna, bukan pada penguasaan materi kebahasaan? Saya memilih jawaban ya. Kenapa ya? Karena fokus capaian pembelajaran bahasa Arab berada pada penggunaan bahasa untuk membangun dan menyampaikan makna. Dokumen CP menegaskan bahwa bahasa tidak dipahami sebagai kumpulan kaidah dan kosakata, melainkan sebagai kemampuan menggunakan sumber daya kebahasaan untuk memahami dan menyampaikan makna dalam konteks sosial tertentu. Oleh karena itu, penguasaan materi kebahasaan tidak menjadi tujuan utama, tetapi berfungsi sebagai sarana pendukung komunikasi bermakna. Yang ketiga, apakah unsur linguistik seperti kosakata, struktur, dan gramatika hadir sebagai sumber daya kebahasaan pendukung, bukan sebagai tujuan utama CP? Jawabannya ya. Unsur linguistik sebagai kosakata, struktur, dan gramatika dalam capaian pembelajaran bahasa Arab hadir sebagai sumber daya kebahasaan pendukung, bukan sebagai tujuan utama pembelajaran. Dokumen CP menegaskan bahwa bahasa tidak dipahami sebagai kumpulan kaidah dan kosakata, tetapi sebagai kemampuan menggunakan sumber daya kebahasaan untuk memahami, membangun, dan menyampaikan makna. Dengan demikian, unsur linguistik berfungsi sebagai alat komunikasi yang mendukung performa berbahasa berbahasa peserta didik. Berikutnya, nomor 4. Apakah CP mempresentasikan satu tindakan komunikasi yang utuh dan bermakna? Jawabannya ya. Capaian pembelajaran bahasa Arab mempresentasikan satu tindakan komunikasi yang utuh dan bermakna. Dokumen CP menegaskan bahwa kemampuan bahasa dipahami sebagai kemampuan menggunakan bahasa untuk memahami, membangun, dan menyampaikan makna dalam konteks sosial tertentu. Rumusan ini menunjukkan adanya proses komunikasi yang lengkap, mulai dari pemahaman hingga penyampaian pesan, sehingga CP tidak hanya menggambarkan latihan kebahasaan parsial, tetapi tindakan komunikasi yang utuh. Nomor 5. Apakah CP menghindari pemisahan mekanis keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis? Jawabannya ya. Capaian pembelajaran bahasa Arab menghadiri pemisah mekanis keterampilan penyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dokumen CP menegaskan bahwa kemampuan bahasa dipahami sebagai kemampuan menggunakan bahasa untuk memahami, membangun, dan menyampaikan makna dalam konteks sosial tertentu. Rumusan ini menunjukkan integrasi keterampilan bahasa dalam satu tindakan komunikasi yang utuh, sehingga keterampilan berbahasa tidak diposisikan sebagai kemampuan yang terpisah secara mekanis. Berikutnya, nomor 6.
Apakah keterampilan bahasa muncul secara terpadu dalam satu tindakan komunikasi, bukan sebagai daftar keterampilan terpisah? Jawabannya adalah ya. Keterampilan bahasa dalam capaian pembelajaran bahasa Arab muncul secara terpadu dalam satu tindakan komunikasi. Dokumen CP menegaskan bahwa kemampuan bahasa merupakan kemampuan menggunakan sumber daya kebahasaan untuk memahami, membangun, dan menyampaikan makna dalam konteks sosial tertentu. Rumusan ini menunjukkan integrasi keterampilan reseptif dan produktif dalam satu aktivitas komunikasi sehingga keterampilan bahasa tidak disajikan sebagai daftar kemampuan yang terpisah. Berikutnya, nomor 7. Apakah CP mencerminkan tindakan berbahasa seperti resepsi, produksi, interaksi, atau mediasi? Jawabannya adalah ya. Capaian pembelajaran bahasa Arab mencerminkan tindakan berbahasa seperti resepsi, produksi, dan interaksi. Dokumen CP menjelaskan bahwa kemampuan bahasa dipahami sebagai kemampuan menggunakan sumber daya kebahasaan untuk memahami, membangun, dan menyampaikan makna dalam konteks sosial tertentu. Berikutnya nomor 8. Apakah tindakan berbahasa tersebut menggambarkan aktivitas komunikasi nyata, bukan sekedar aktivitas belajar di kelas? Jawabannya adalah ya. Tindakan berbahasa dalam capaian pembelajaran bahasa Arab menggambarkan aktivitas komunikasi nyata, bukan sekedar aktivitas belajar di kelas. Dokumen CP menegaskan bahwa bahasa digunakan untuk memahami, membangun, dan menyampaikan makna dalam konteks sosial tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa diarahkan pada praktik komunikasi nyata, sehingga pembelajaran tidak terbatas pada kegiatan akademik di kelas semata. Berikutnya nomor 9. Apakah tindakan berbahasa dalam CP memungkinkan murid menggunakan bahasa dalam teks, lisan, tulis, atau multimodal? Jawabannya sebagian. Tindakan berbahasa dalam capaian pembelajaran bahasa Arab memungkinkan murid menggunakan bahasa dalam bentuk teks, lisan, dan tulis karena CP menekankan kemampuan memahami serta menyampaikan makna melalui penggunaan bahasa. Namun, dokumen CP belum secara eksplisit menyebutkan penggunaan teks multimodal yang melibatkan integrasi media visual atau digital. Oleh karena itu, indikator penggunaan bahasa dalam berbagai modal komunikasi terpenuhi sebagian. Berikutnya, nomor 10. Apakah CP menyebutkan konteks penggunaan bahasa secara jelas? Jawabannya ya. Capaian pembelajaran bahasa Arab menyebutkan konteks penggunaan bahasa secara jelas. Dokumen CP menegaskan bahwa kemampuan bahasa dipahami sebagai kemampuan menggunakan sumber daya kebahasaan untuk memahami, membangun, dan menyampaikan makna dalam konteks sosial tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa selalu dikaitkan dengan situasi komunikasi yang nyata, sehingga konteks penggunaan bahasa dinyatakan secara eksplisit. Berikutnya, nomor 11. Apakah konteks tersebut menggambarkan situasi komunikasi, bukan sekedar tema pembelajaran? Jawabannya sebagian. Konteks dalam capaian pembelajaran bahasa Arab telah menggambarkan penggunaan bahasa dalam konteks sosial, sehingga tidak hanya berupa tema pembelajaran. Dokumen CP menegaskan bahwa bahasa digunakan untuk memahami. Namun, rumusan konteks tersebut masih bersifat umum dan belum selalu menggambarkan situasi komunikasi secara spesifik. Oleh karena itu, indikator ini terpenuhi sebagian. Berikutnya, nomor 12. Apakah konteks tersebut membantu menemukan fungsi komunikasi dan ragam bahasa yang digunakan? Jawabannya sebagian. Konteks dalam capaian pembelajaran bahasa Arab telah membantu menentukan fungsi komunikasi karena penggunaan bahasa diarahkan untuk memahami, membangun, dan menyampaikan. Namun, dokumen CP belum secara eksplisit menjelaskan ragam bahasa yang digunakan sesuai variasi situasi komunikasi. Oleh karena itu, konteks sudah berfungsi sebagian dalam menentukan fungsi komunikasi dan ragam bahasa.
Berikutnya nomor 13. Apakah CP dapat diobservasi melalui performa nyata murid? Jawabannya ya. Alasan, CP dalam dokumentasi tersebut dirumuskan dalam bentuk tindakan berbahasa yang tampak, bukan sekedar pengetahuan teori bahasa. Artinya, guru dapat melihat langsung kemampuan murid melalui praktik penggunaan bahasa. Nomor 14. Apakah bentuk tugas asesmen performatif dapat dibayangkan dari rumusan CP? Jawabannya, ya. Rumusan CP dalam dokumen lampiran 2 sudah menggunakan pendekatan berbasis tindakan berbahasa, sehingga secara langsung memungkinkan guru membayangkan bentuk asesmen performatif. Artinya, dari CP saja guru sudah bisa menurunkan jenis tugas penelitian tanpa harus menebak-nebak lagi. Nomor 15. Apakah CP menghindari rumusan yang terlalu abstrak sehingga sulit diakses secara langsung? Jawabannya sebagian. Alasan, dalam dokumen CP, sebagian besar rumusan sudah menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati seperti memahami, menyampaikan, merespon, memproduksi teks, berinteraksi dalam komunikasi. Hal ini menunjukkan CP berusaha menghindari rumusan abstrak dan mengarah pada kemampuan nyata murid. Namun, masih terdapat beberapa bagian CP yang menggunakan istilah umum seperti memahami makna, mengapresiasi, atau menggabungkan kemampuan berbahasa, belum langsung menunjukkan indikator performa yang sangat spesifik, sehingga guru tetap perlu menurunkan lagi menjadi tujuan pembelajaran atau indikator asesmen. Nomor 16. Apakah CP menggunakan kata kerja yang menunjukkan tindakan komunikasi yang dapat diamati? Jawabannya iya, karena kata kerja dalam CP sudah mempresentasikan tindakan komunikasi yang dapat diamati dan diakses. Nomor 17. Apakah CP menghindari dominasi kata kerja kognitif internal yang tidak menunjukkan performa bahasa? Jawabannya adalah sebagian, karena CP telah mengurangi kata kerja internal, tetapi masih terdapat beberapa rumusan yang belum sepenuhnya berbasis performa bahasa. Berikutnya, nomor 18. Apakah CP mencerminkan perkembangan kualitas performa berbahasa dari fase ke fase? Jawabannya ya, karena CP menggambarkan peningkatan kualitas kemampuan komunikasi bahasa Arab secara bertahap antar fase. Berikutnya nomor 19. Apakah progresi ditujukan melalui peningkatan kemandirian, keluasan penggunaan bahasa, dan kontrol makna? Jawabannya ya, karena progresi fase dalam CP menggunakan peningkatan kemandirian, fleksibilitas bahasa, dan penguasaan makna komunikasi. Berikutnya nomor 20. Apakah progresi tidak hanya ditentukan oleh penambahan materi linguistik semata? Jawabannya adalah ya, karena progresi CP didasarkan pada perkembangan komunikasi, bukan hanya akumulasi materi linguistik. Berikutnya nomor 21. Apakah CP menempatkan murid sebagai subjek aktif penggunaan bahasa? Jawabannya ya, karena CP secara jelas menempatkan murid sebagai subjek aktif dalam penggunaan bahasa Arab. Berikutnya, nomor 22. Apakah redaksi CP berfokus pada performa murid tanpa menyebut guru, metode, atau media pembelajaran? Jawabannya ya, karena redaksi CP sepenuhnya berorientasi pada performa murid tanpa memasukkan unsur guru, metode, atau media pembelajaran. Berikutnya nomor 23. Apakah nilai sikap tercermin melalui cara murid menggunakan bahasa dalam interaksi? Jawabannya sebagian,
karena nilai dan sikap tercermin melalui praktik bahasa, tetapi lebih bersifat implisit daripada eksplisit dalam redaksi CP. Berikutnya, nomor 24. Apakah CP menghindari pernyataan nilai yang bersifat normatif dan terpisah dari tindakan berbahasa? Jawabannya, ya, karena CP tidak menampilkan nilai secara normatif terpisah, tetapi mengintegrasikannya dalam tindakan berbahasa. Berikutnya, nomor 25. Apakah CP dapat berfungsi sebagai titik awal perancangan pembelajaran asesmen? Jawabannya, ya. Capaian pembelajaran bahasa Arab dapat berfungsi sebagai titik awal perencanaan pembelajaran dan asesmen karena rumusannya menyatakan performa komunikasi yang harus dicapai murid. Dan rumusan tersebut, guru dapat secara langsung menurunkan tujuan pembelajaran, pengalaman belajar, serta bentuk asesmen performatif yang sesuai dengan kemampuan berbahasa yang diharapkan. Berikutnya, nomor 26. Apakah tujuan pembelajaran dan pengalaman belajar dapat diturunkan secara logis dari CP? Jawabannya, ya. Tujuan pembelajaran dan pengalaman belajar dapat diturunkan secara logis dari pencapaian pembelajaran bahasa Arab, karena CP telah merumuskan kemampuan komunikasi yang harus ditampilkan murid. Rumusan tersebut memungkinkan guru menyusun tujuan pembelajaran secara bertahap serta merancang pengalaman belajar yang secara langsung mendukung tercapai performa berbahasa yang diharapkan. Berikutnya, nomor 27. Apakah materi kebahasaan dapat diturunkan dari turunan performa komunikasi dalam CP? Jawabannya, ya. Materi kebahasaan dalam capaian pembelajaran bahasa Arab dapat diturunkan dari tuntunan performa komunikasi karena CP dirumuskan berdasarkan kemampuan berbahasa yang harus dilakukan murid. Oleh karena itu, kosakata, struktur kalimat, dan kaidah berbahasa muncul sebagai kebutuhan untuk mendukung keberhasilan komunikasi, bukan sebagai tujuan pembelajaran yang berdiri sendiri. Berikutnya, nomor 29. Apakah CP menyatakan satu capaian kemampuan inti tanpa beban ganda? Jawabannya adalah sebagian. Kenapa? Karena pembelajaran bahasa Arab telah menampilkan kemampuan komunikasi sebagai fokus utama. Namun, dalam satu rumusan, sering memuat lebih dari satu kemampuan berbahasa sekaligus, seperti memahami, berinteraksi, dan memproduksi teks. Hal ini menunjukkan bahwa CP belum sepenuhnya menyatakan satu capaian kemampuan inti secara tunggal, karena masih terdapat beban performa ganda dalam satu rumusan capaian. Berikutnya, nomor 29. Apakah redaksi CP ringkas, jelas, dan tidak multitafsir? Jawabannya, sebagian. Redaksi CP telah menunjukkan arah kemampuan komunikasi murid secara jelas. Namun, rumusannya masih relatif panjang dan memuat beberapa kemampuan sekaligus. Selain itu, penggunaan istilah umum seperti berbagai konteks atau berbagai teks masih membuka kemungkinan penafsiran yang berbeda, sehingga redaksi CP belum sepenuhnya ringkas dan bebas multitafsir. Yang terakhir, nomor 30. Apakah rumusan CP tetap padat dan mudah dipahami tanpa kehilangan makna konseptualnya? Jawabannya, ya. Rumusan CP bahasa Arab tetap padat dan mudah dipahami karena menggunakan bahasa yang langsung menunjukkan kemampuan komunikasi murid tanpa istilah yang terlalu teknis. Meskipun ringkas, rumusan tersebut tetap mempertahankan makna konseptual kurikulum berbasis capaian, sehingga arah pembelajaran dan performa berbahasa yang diharapkan dapat dipahami dengan jelas. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Jikalau ada salah dari jawaban-jawaban yang saya sampaikan, mungkin bisa diperbaiki lagi, atau mungkin bisa ditaruh komentar di bawah ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.